Jujur aja, kamu ngeklik video ini karena merasa guilty kan? Mungkin sekarang kamu sedang menonton ini sambil makan, sambil membalas chat WhatsApp, atau jangan-jangan kamu sedang menonton video ini di kecepatan 2 kali supaya cepat selesai dan bisa lanjut mengerjakan hal lain. Kalau tebakan saya benar, please, berhenti sebentar. Saya di sini bukan mau memberikan tips 5 cara bangun jam 4 pagi, atau cara membaca 1 buku sehari. Sama sekali bukan. Saya di sini mau bilang satu hal yang mungkin akan membuat kamu marah, atau malah bikin kamu lega banget, yaitu berhenti berusaha jadi produktif. Karena obsesi kamu buat mengoptimalkan setiap detik dalam hidup kamu, itu bukan bikin kamu sukses. Itu justru yang bikin kamu cemas, burnout, dan pelan-pelan merusak kemampuan otak kamu buat fokus. Dan di video ini, saya bakal buktikan kenapa kamu harus berhenti lari sekarang juga. Kita hidup di zaman kata sibuk itu sudah jadi status sosial. Coba deh, buka sosial media. Teman kamu lagi magang di startup unicorn. Buka LinkedIn, orang-orang pada pamer sertifikat baru tiap minggu. Buka YouTube, isinya A Day in My Life as a Productive Student, yang bangun jam 5 pagi, nge-gym, journaling, bikin smoothie estetik, terus belajar coding sebelum matahari terbit. Fenomena ini punya nama ilmiah. Dalam sebuah studi di Journal of Consumer Research tahun 2022, ini disebut sebagai productivity porn atau pornografi produktivitas. Masalahnya, saat kita terpapar konten kesempurnaan produktif ini, otak kita merespon dengan rasa bersalah dan perasaan tidak mampu. Kita jadi percaya, kalau kita diam 10 menit saja, kita itu pemalas, kita adalah orang yang gagal. Tapi faktanya mengerikan. Sebuah meta-analisis besar tahun 2023 di Psychological Bulletin yang meninjau 85 studi menemukan bahwa budaya gila kerja atau hustle culture ini berkolerasi kuat dengan tingkat burnout yang jauh lebih tinggi. Data menunjukkan obsesi pada produktivitas ini meningkatkan resiko burnout sebesar 25-30%. Bukannya makin sukses, sumber daya psikologis kamu malah bisa habis tergerus. Kamu sibuk, tapi kosong. Ada perbedaan besar antara sibuk dan juga efektif. Kalau kamu mengerjakan tugas sambil mendengarkan podcast di speed 2 kali, kamu merasa sedang produktif. Padahal, secara neuroscience, kamu sedang menyiksa otakmu. Riset di Universitas Stanford dan tinjauan terbaru di Nature Review Psikologi tahun 2021 menunjukkan bahwa multitasking itu hanya mitos. Otak kita tidak bisa memproses 2 hal berat sekaligus secara paralel. Yang terjadi adalah otak kita berpindah-pindah atau toggling dengan sangat cepat. Konsekuensinya, efisiensi prefrontal cortex atau bagian otak buat mikir turun sampai 40%. Dan yang lebih parah, kemampuan kamu mengingat informasi turun 20-30%. Jadi, kalau kamu merasa pintar karena sudah konsumsi banyak konten sekaligus, maaf, itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sekarang, coba jawab jujur. Kapan terakhir kali kamu mengantri di kasir minimarket? Menunggu ojek online, atau menunggu di lift tanpa mengeluarkan HP. Susah kan? Ini terjadi karena sistem dopamin kita sudah kacau. Riset dari Microsoft menunjukkan bahwa rata-rata attention span atau rentang perhatian manusia turun drastis dari 12 detik di tahun 2000-an menjadi hanya 8 detik di tahun 2015. Itu lebih pendek dari ikan mas koki. Dan studi tahun 2022 di jurnal Neuron menjelaskan alasannya. Stimulasi digital yang terus-menerus membuat kita takut pada keheningan. Kita kehilangan kemampuan untuk deep work. Baru kerja 5 menit, sudah mau buka tab lain. Obsesi produktivitas ini ironisnya justru bikin kamu kurang produktif. Lalu solusinya apa? Apakah kita harus jadi pemalas? Tentu tidak. Kita tetap ambisius, tapi dengan cara yang sesuai dengan cara kerja otak. Berikut adalah 3 langkah berbasis riset untuk mereset otak kamu. Langkah 1. Embrace rasa bosan kamu. Mulai hari ini, sediakan waktu 10-15 menit sehari buat nggak ngapa-ngapain. Tanpa HP, tanpa musik, atau tanpa komputer. Kenapa?
karena saat kamu bosan, otak masuk ke mode yang disebut sebagai default mode network. Menurut studi di Psychological Science, membiarkan pikiran melamun sejenak bisa meningkatkan kemampuan problem solving kreatif hingga 40%. Ide brilian itu muncul saat kamu bengong di kamar mandi, bukan saat kamu doom scrolling TikTok kan? Langkah yang kedua, yaitu single tasking. Berhenti menipu dirimu sendiri. Kalau makan, ya makan. Kalau kerja, ya kerja. Penelitian dari Mark et al. Tahun 2018 membuktikan bahwa fokus pada satu tugas dalam satu waktu atau single tasking tidak hanya meningkatkan kualitas output, tapi juga menurunkan tingkat stres secara signifikan. Awalnya akan terasa lambat, tapi hasil akhirnya akan jauh lebih berkualitas. Dan yang terakhir, input deprivation. Kurangi konsumsi konten edukasi yang berlebihan. Ada istilah menarik dari studi tahun 2023 di Computer in Human Behavior, yaitu procrastinating. Ini adalah kondisi di mana kita menunda pekerjaan dengan alasan lagi belajar atau nonton video tutorial. Studi ini menemukan bahwa 70% waktu konsumsi media edukasi itu terbuang sia-sia kalau tidak langsung dipraktekkan. Jadi, stop consuming, start creating.